Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ataupun kebiasaan beliau yang dilakukan pada bulan Sya'ban seperti sekarang ini. Kita sekarang para jamaah sekalian sedang berada di satu bulan pintu gerbang masuknya bulan suci Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat maghrib serta pendengar radio dimanapun berada yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita awali kajian kita pada malam hari ini dengan terlebih dahulu menyampaikan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas rahmat, nikmat, karunia, kesehatan kita yang diberikan secara terus menerus. Alhamdulillah hingga pada malam hari ini kita masih diizinkan Allah untuk bisa hadir ke rumah Allah yang mulia ini untuk melaksanakan satu perintah wajib, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala salat yang baru saja kita laksanakan akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan akan menjadi amal pemberat timbangan kita dan penghapus dosa kita nanti pada hari akhirat. Salawat beserta salam juga kita kirimkan ke haribaan Nabi mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan kedatangan beliau telah membawa keberkahan dan kebahagiaan bagi kita umat Islam. Mudah-mudahan dengan selalu kita pedomani petunjuk-petunjuk beliau itu, kita akan menjadi hidup bahagia mulai di dunia insyaallah sampai ke akhirat kelak. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara sunnah-sunnah beliau yang perlu senantiasa kita kaji dan kita amalkan adalah sunnah ataupun kebiasaan beliau yang dilakukan pada bulan Sya'ban seperti sekarang ini. Kita sekarang para jamaah sekalian sedang berada di satu bulan pintu gerbang masuknya bulan suci Ramadan. Sebelumnya kita sudah melewati bulan Sya'ban juga yang penuh dengan kemuliaan. Lalu bulan Rajab maksud saya. Sedangkan sekarang kita sedang berada pada bulan Sya'ban, bulan yang agung, bulan di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut beberapa hadis yang kita baca, yaitu bulan yang paling banyak dilakukan ibadah puasa sunat oleh baginda Rasulullah dibandingkan dengan pada bulan-bulan yang lain, tidak termasuk Ramadan karena itu puasa wajib. Oleh karena itu para jamaah sekalian serta pendengar radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kiranya kita membaca pedoman-pedoman yang beliau tinggalkan, praktek yang beliau lakukan. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti praktek ibadah beliau yang dilakukan pada bulan Sya'ban ini. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung nanti pada hari kiamat.
Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i yang berasal dari Usamah bin Zaid, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Usamah bin Zaid beliau suatu ketika pernah berkata ataupun bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan puasa Sya'ban ini. Usamah mengatakan, lam araka tasumu syahran minasyuhuri ma tasumu min Sya'ban. Katanya, saya tidak pernah melihat engkau wahai Rasulullah berpuasa pada bulan-bulan yang engkau lalui sebagaimana puasa yang engkau laksanakan di bulan Sya'ban. Banyak Nabi berpuasa sunat, tetapi tidak pernah saya melihat, kata Usamah, begitu banyaknya, begitu seringnya engkau berpuasa di bulan Sya'ban dibandingkan dengan puasa-puasa sunat di bulan yang lain. Qala, ketika baginda Rasulullah mendengar pernyataan dari Usamah bin Zaid ini, lalu beliau mengatakan, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Wahai Usamah, kenapa saya banyak melakukan puasa pada bulan Sya'ban ini? Beliau memberikan alasan karena bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana banyak manusia melupakan untuk mengisi masa-masa tersebut untuk beribadah kepada Allah, ya, secara lebih khusus untuk melaksanakan ibadah puasa. Bulan Sya'ban itu, ya, kenapa orang lupa untuk beribadah secara khusus melaksanakan ibadah puasa? Karena dia terletak di antara dua bulan yang mulia, bulan Rajab dan bulan Ramadan. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan yang diapit oleh dua bulan agung ini sering terlupakan. Bulan Rajab adalah bulan yang masyhur di kalangan umat Islam sejak dari dahulu. Kemudian juga bulan Ramadan lebih-lebih lagi, karena pada bulan Ramadan orang jauh-jauh hari sudah mempersiapkan fisik dan mental untuk bisa melaksanakan ibadah puasa sebaik-baiknya, lalu melaksanakan salat tarawih di malam hari. Nah, jadi karena kata baginda Rasulullah, karena bulan Sya'ban terletak di antara dua bulan yang agung ini, sehingga dia seolah-olah tersembunyi, ya, ibarat ada dua orang dewasa yang besar, lalu ada seorang yang badannya kecil di sana. Sama-sama dewasa tapi badannya kecil, sehingga yang terlihat sama orang adalah orang yang besar badan ini. Kira-kira seperti itu gambaran yang dibuat oleh Rasulullah. Padahal yang kecil badan ini justru lebih baik, ya. Atau kalau bukan justru lebih baik, tidak kurang keutamaannya dibandingkan dua bulan yang mengapit bulan yang mulia ini. Jadi biasa, ya, ketika kita berada di kalangan orang-orang besar, kita tidak terlihat. Padahal yang tidak terlihat itu justru lebih agung dari yang terlihat, boleh jadi. Suatu ketika para jamaah sekalian, para sahabat mengadakan suatu muzakarah besar, mengadakan suatu rapat membahas sesuatu persoalan agama.
tiba-tiba yang hadir dalam rapat tersebut, dalam kajian muzakarah tersebut, ada seorang anak kecil. Seorang anak kecil itu bernama Abdullah ibnu Abbas. Jadi yang lain orang yang sudah dewasa, dia masih kecil, sehingga pada waktu itu dia terkesan tidak dipedulikan oleh orang banyak. Dipikir anak kecil ini entah ikut orang tuanya dalam jamaah majelis tersebut. Lalu ada seseorang yang berkata, kalau saya tidak salah ini kejadiannya pada masa Umar bin Khattab. Ditanyakan kepada Umar bin Khattab, wahai Umar bin Khattab, wahai Khalifah, kenapa engkau mengizinkan seorang anak kecil ini masuk ke dalam forum kita ini? Kita ini kan forum orang-orang dewasa akan membahas satu persoalan agama, tapi kenapa anak kecil ini ikut? Jadi Umar memberikan jawaban, ini ya, walaupun dia kecil-kecil, ini cabai rawit ini. Jadi Ibnu Abbas ini walaupun kalian melihat dia seorang anak kecil dibandingkan dengan yang lain, dia orang hebat. Boleh jadi kalau saya tanyakan persoalan agama, tafsir ayat-ayat Al-Quran, kalian tidak tahu, tapi beliau tahu walaupun dia anak kecil. Kira-kira beginilah gambaran lebih kurang ya, posisi bulan Sya'ban yang diapit oleh 2 bulan yang mulia, bulan Rajab dan bulan Ramadan. Jadi biasanya tidak dipedulikan ya, tidak dipedulikan yang terjepit itu. Kata baginda Rasulullah, saya melaksanakan puasa pada bulan yang terjepit ini, bulan Sya'ban ini, justru itulah karena orang tidak peduli, orang acuh tak acuh. Sudah kemarin sibuk dengan puasa di bulan Rajab, banyak melakukan amal ibadah yang lain. Lalu begitu selesai Rajab, yang ada di pikiran adalah bahwa kita 1 bulan lagi akan menyongsong datangnya bulan suci Ramadan yang selalu kita tunggu-tunggu ya, supaya kita bisa meraih Lailatul Qadar. Jadi pada bulan Sya'ban ini orang sibuk belajar tentang puasa, mempersiapkan diri lahir dan batin untuk bisa menyambut puasa Ramadan, sehingga dilupakanlah bulan Sya'ban ini. Itulah sebabnya kata baginda Rasulullah, saya ingin menghidupkan bulan Sya'ban yang dilupakan orang tersebut. Itu alasan pertama mengapa baginda Rasulullah banyak sekali melaksanakan puasa pada bulan Sya'ban ini. Kemudian beliau melanjutkan, wahwa syahrun turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin. Selain Sya'ban sebagai bulan yang dilupakan, yang bulan tidak begitu nampak di mata banyak manusia, tidak nampak keagungannya maksudnya. Alasan yang kedua, bulan Sya'ban adalah bulan di mana turfa'u fihil a'mal, bulan diangkat amal ibadah hamba ila rabbil alamin, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini oleh sebahagian ulama dipandang sebagai laporan tahunan, karena Islam ini dalam kita beribadah kepada Allah ada laporan harian, laporan amal ibadah kita yang sifatnya harian kepada Allah, ada yang laporan mingguan, jadi setiap minggu kita dilapor amal ibadah kita kepada Allah, dan ada yang laporan tahunan.
Jadi yang kita bahas pada hadis ini adalah laporan tahunan dulu. Jadi setiap tahun Allah selain laporan harian dan laporan mingguan itu, setiap tahun Allah menerima laporan dari malaikat terhadap amalan yang pernah dilakukan oleh kita. Kata baginda Rasulullah, fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim. Jadi karena bulan ini bulan di mana amal ibadah yang kita lakukan dilaporkan kepada Allah, saya berharap supaya pada saat amalan saya dilapor kepada Allah oleh malaikat, itu saya dalam kondisi berpuasa. Saya tidak mau ketika amal saya dilapor kepada Allah tidak berpuasa. Itulah sebabnya saya memperbanyak melaksanakan ibadah puasa di bulan Sya'ban ini. Jadi dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai ini, saya pikir sudah sangat jelas untuk kita pahami bahwa ada dua alasan mengapa baginda Rasulullah banyak sekali melakukan puasa sunat pada bulan Sya'ban ini. Yang pertama, karena bulan Sya'ban bulan yang banyak dilupakan orang keutamaannya. Yang kedua, karena bulan Sya'ban sebagai bulan saat-saat dilaporkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kiranya ini juga bisa menjadi bahan rujukan kita untuk melaksanakan mengikuti jejak-jejak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Semoga kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau ketika mengomentari, memberikan komentar beliau terhadap hadis ini, mengatakan wa fi hadzal hadis fawaid. Jadi hadis ini, dalam hadis ini ada faidah-faidah yang dapat diambil. Faidah yang pertama, ahaduhuma annahu syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Ya, itu yang faidah yang pertama. Bahwa bulan Sya'ban ini satu bulan yang dilupakan orang tentang keutamaannya. Jadi karena yang teringat keutamaan amal di bulan Rajab dan keutamaan amal di bulan Ramadan, sehingga lupa dengan keutamaan beramal di bulan Sya'ban ini. Yushiru ila annahu lamma iktanafahu syahrani azimani asy-syahrul haram wa syahrus siyam ishtaghalan nasu bihima anhu fasara maghfulan anhu. Di sini memberikan isyarat ya, dari puasa di bulan Sya'ban ini atau kehadiran bulan Sya'ban ini, bahwa bulan Sya'ban itu karena diapit oleh dua bulan yang agung tadi, bulan haram. Bulan haram itu bulan Rajab. Rajab termasuk salah satu di antara bulan haram. Kemudian bulan Ramadan. Nah, jadi yang tadi disebutkan ya, karena itu maka orang lupa dengan yang ada di tengah-tengah tersebut. Lalu beliau memberikan satu komentar juga yang kesimpulan inti ya, bahwa ucapan baginda Rasulullah yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan, bulan Sya'ban ini yang membuat dilupakan sebab diapit oleh dua bulan Rajab dan bulan Ramadan,
ini memberikan satu isyarat, kata Ibnu Rajab, bahwa sebahagian dari apa yang masyhur keutamaannya, ya, syaratun ila anna ba'da ma yashtahiru fadluhu minal azmani wal amakin awil ashkhasi qad yakunu ghairahu afdal minhu, ya, la yatafaddanu laha aksarun nasi fayashtaghiluna bil masyhuri anhu wa yafutuna tahsila fadilatin ma laisa bi masyhurin indahum. Ini pengertian bebas dari ini adalah ini memberikan satu isyarat bahwa sebahagian dari apa yang masyhur keutamaannya, baik masyhur waktunya, masyhur tempatnya, atau masyhur orangnya, bisa jadi yang masyhur itu tidak disadari oleh kebanyakan orang. Jadi ketika ada sesuatu yang masyhur, contoh yang saya berikan tadi, ada dua orang tokoh yang besar-besar pengaruhnya, orang perhatian hanya kepada dua yang besar ini, nggak ingat kalau di sana juga ada orang yang patut dimuliakan. Jadi ada sesuatu yang lebih utama dari yang masyhur tersebut, kata beliau, menjadi pelajaran bagi kita bahwa pada saat bertemu banyak yang masyhur itu hendaknya juga kita menyadari jangan-jangan yang tidak begitu populer justru lebih utama dari yang masyhur tersebut. Ini satu kesimpulan yang dibuat oleh Ibnu Rajab ketika mengomentari hadis ini. Ini dalam kehidupan kita sehari-hari seperti yang saya sampaikan tadi, sering seperti itu. Pada saat pesta perkawinan misalnya, ya, pada saat pesta perkawinan, di sana datang orang-orang besar pengaruh, orang besar pangkat, orang kaya. Ini orang-orang biasa nggak terlihat lagi. Kadang-kadang kalau di gedung-gedung begitu datang orang-orang tertentu yang sangat dikenal, diumumkan, selamat datang Bapak Pulan, selamat datang Ibu Pulan. Datang orang-orang biasa nggak diumumkan. Ya, padahal meskipun yang populer disebut-sebut itu, mungkin ada yang lebih agung dari yang populer itu yang tidak disebut-sebut, yang dilupakan orang. Ini sering dalam kenyataan. Tapi ternyata seperti digambarkan oleh Rasulullah, nggak usah berkecil hati. Orang yang tidak disebut-sebut itu boleh jadi lebih agung, lebih mulia di sisi Allah dibandingkan orang yang sangat populer dalam masyarakat. Wa fihi dalilun ala istihbabi imarati awqati ghaflatin nasi bi ta'ah. Ya. Pada hadis ini menunjukkan disunatkan memakmurkan waktu-waktu atau disunatkan mengisi waktu-waktu yang kosong itu, waktu-waktu yang dilupakan oleh manusia itu dengan ketaatan. Ini poin yang bisa diambil dari hadis ini. Jadi waktu yang dilupakan itu disenangi, disunatkan mengisi waktu tersebut dengan penuh ketaatan. Wa anna dzalika mahbubun lillahi azza wa jal. Jadi waktu tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kama kana ta'ifatum minas salaf, sebagaimana waktu-waktu tersebut diisi oleh ulama-ulama salaf. Tsumma qala rahimahullah, kemudian Ibnu Rajab mengatakan, wa fi ihya'il waqtil maghfuli anhu bi ta'ati fawaid.
Jadi dalam menghidupkan waktu-waktu yang dilupakan oleh banyak orang itu, ya, dengan mengisi ketaatan itu ada beberapa faedah juga. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang cukup penting di antara lain di sini adalah Rasulullah menghidupkan waktu yang dilupakan orang itu, ya. Di sini ada beberapa faedah dikatakan oleh Ibnu Rajab. Faedah yang pertama, annahu yakunu akhfa, bahwa hal itu lebih tersembunyi. Jadi orang ketika mengisi ibadah pada waktu-waktu yang dilupakan orang itu biasa lebih tersembunyi, tidak ria. Ya, ibarat kita melaksanakan salat di tempat yang tersembunyi, tidak ada orang melihat. Wa ikhfa'un nawafili wa israruha afdal. Menyembunyikan amalan sunat serta merahasiakannya itu lebih utama. La siyama asyamu fa innahu sirrun bainal abdi wa rabbih. Lebih-lebih lagi melaksanakan ibadah puasa, karena puasa itu merupakan rahasia yang ada antara seseorang hamba dengan Tuhan, tidak diketahui oleh orang lain kecuali diberitahukan. Walihada qila innahu laisa fihi riya. Itulah sebabnya puasa itu tidak ada riya, kecuali dibuat riya oleh pelakunya sendiri. Wa qad shama ba'du salafi 40 sanah la ya'lamu bihi ahadun. Para ulama salaf itu telah banyak, ya, sebahagian ulama salaf itu telah mempraktekkan, telah berpuasa sampai 40 sanah, sampai 40 tahun melaksanakan ibadah puasa sunat. La ya'lamu bihi ahadun. Bayangkan para jamaah sekalian, bagaimana ulama-ulama salaf dulu senang melakukan sesuatu yang sifatnya tersembunyi, ya, akhfa. Mereka berpuasa selama 40 tahun, tapi la ya'lamu bihi ahadun, enggak ada orang yang tahu, satu pun enggak ada yang tahu bahwa ulama ini berpuasa sampai 40 tahun. Kana yakhruju min baitihi ila suqihi wa ma'ahu raghifani. Jadi pada saat dia keluar dari rumahnya, dia pergi ke pasar atau dia pergi ke tempat pekerjaan, dia membawa 2 potong roti. Fayatasaddaqu bihima wa yasumu. Lalu 2 potong roti yang dibawa dari rumah itu disedekahkan, ya, disedekahkan kepada orang lain. Wa yasumu, dia berpuasa. Fayadunnu ahluhu annahu akalahuma wa yadunnu ahlus suq annahu akala fi baitih. Ini yang menariknya para jamaah sekalian. Jadi seorang ulama salaf dulu, bagaimana caranya supaya mereka berpuasa tidak diketahui orang lain, bukan orang lain di luar keluarganya sendiri dia sembunyikan. Cara bagaimana dia menyembunyikan dia puasa kepada keluarganya? Caranya pada saat dia pergi ke kantor, kalau istilah kita sekarang, atau pergi ke pasar, pergi ke tempat pekerjaan, dia bawa kue dari rumah, ya. Wa ma'ahu raghifani, dia membawa 2 potong kue. Tapi begitu keluar rumah ketemu orang lain di jalan, fatasaddaqu bihima, 2 kue itu disumbangkan, diberikan kepada orang yang membutuhkan. Wa yasum, lalu dia berpuasa, ya. Fayabunnu ahluhu annahu akalahuma.
karena dia membawa makanan tadi, bawa kue, diduga oleh keluarga, oleh istri, oleh anaknya, bahwa kue itu untuk bekal dalam perjalanan dia makan dalam perjalanan. Wa yadunnu ahlus suq annahu akala fi baitih. Orang di tempat pekerjaan dia, orang di pasar juga enggak tahu, dipikirnya orang tersebut telah makan di rumah. Jadi akibatnya baik orang di rumah sendiri tidak mengetahui dia berpuasa, dan orang di tempat pekerjaan pun dia tidak mengetahui sedang berpuasa. Begitu cara dilakukan oleh ulama-ulama salaf dulu, karena mereka menginginkan supaya amal ibadah mereka tidak diketahui oleh orang lain. Wa kanu yastahibbuna liman shama ayyudhira ma yakhfa bihi siyamuhu. Dan mereka senang dan mereka menganjurkan bagi orang yang berpuasa agar menampakkan seolah-olah dia tidak puasa. Berbeda dengan kita para jemaah. Kalau kita berpuasa, kita nampakkan kita puasa. Tapi ulama salaf, pada saat seseorang berpuasa, nampakkan kepada orang lain bahwa kita tidak dalam keadaan berpuasa. Sehingga kalau tradisi kebiasaan orang-orang yang berpuasa biasa tidak terlalu peduli dengan pakaiannya, maka ulama-ulama salaf menganjurkan ketika kalian melaksanakan ibadah puasa, terutama ibadah puasa sunat, berikan minyak pada rambutmu dan pakailah pakaian-pakaian yang menarik dilihat orang, tidak seperti orang kumuh sehingga orang menduga kita berpuasa. Tapi dengan pakaian yang baik, diminyaki rambut, itu terkesan kita tidak berpuasa. Begitu puasa yang dirahasiakan oleh ulama-ulama salaf dahulu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena waktu sudah sampai waktu Isya, mungkin kita ambil satu kesimpulan kecil dalam kajian ini, bahwa ibadah puasa sunat yang dilakukan pada bulan Sya'ban ini sangat besar khasiatnya, karena puasa pada waktu tersebut banyak diabaikan orang. Ya, sama seperti kita melaksanakan salat di malam hari, banyak orang tidak tahu, tapi faedahnya sangat besar. Kemudian puasa di bulan Sya'ban ini, puasa di mana saat-saat dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi juga pelajaran bagi kita untuk kita tingkatkan amal ibadah puasa kita di bulan Sya'ban menjelang masuknya bulan suci Ramadan. Mungkin ini saja kajian kita malam hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين